Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Gimana hari ini guys? Masih kuat puasanya? Masih haus? Masih lapar? Sama saya juga lapar. So, di video kali ini kita bakal coba ngebahas masalah updatean MIUI 12.0.2 untuk device Redmi Note 10. Karena banyak banget yang request di kolom komentar di postingan kemarin, Bang, bahas dong MIUI 12.0.2 untuk device Redmi Note 10. Bang, Redmi Note 10 udah update tuh. Ya, jadi di sini kita bakal coba bahas aja apa aja yang baru dari MIUI 12.0.2 untuk device Redmi Note 10 dan apa aja perubahannya yang ada. Di video kali ini kita bakal coba bahas semuanya ya guys ya. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi untuk updatean kemarin untuk device Redmi Note 10 menurut saya nggak terlalu banyak. Bahkan emang sekitaran size-nya itu cuma 380 MB-an aja. Yang diupdate itu sama aja seperti Poco M3, yaitu stabilitas sistem dan sistem yang lebih lancar. Ya cuma dua itu aja yang diupdate. Jadi kemungkinan nggak bakal ada perubahan yang cukup signifikan ya guys ya dari Redmi Note 10 ini. Ya mungkin kalau itu aja ya udah ya. Videonya mungkin cukup sampai di sini. Mau kemana? Sebentar, jangan keluar dulu dari video ini. Di sini ada beberapa tampilan yang menurut saya jadi tambah keren si Redmi Note 10 ini. Dan ada beberapa fitur yang sangat saya sukai guys ya. Di video kali ini kita bakal coba bahas aja apa aja perubahan yang ada di MIUI 12.0.2 untuk device Redmi Note 10 ini. Nah, yang pertama adalah garis putih seperti iOS. Ya, yang dimana fitur ini yang paling saya suka ya guys ya. Karena ini tuh mirip banget brand sebelah. Ya walaupun seperti ngikutin, tapi ini menurut saya keren banget ya guys ya. Yang menurut saya fitur ini wajib ada di semua HP kelas entry level, entah itu Poco M3, Redmi 9, Redmi 9T, dan HP entry level lainnya. Ya yang menurut saya fitur ini walaupun nggak berguna banget, yang penting buat tampilannya jadi semakin beda si Redmi Note 10 ini. Jadi pas waktu update saya kaget, loh kok ada fitur ini yang menurut saya ini keren banget gitu loh. Walaupun emang nggak berguna, yang penting sih tampilannya jadi makin fresh ya. Lalu ada tema baru di Always On Display yang menurut saya ini jadi makin keren ya guys ya, tema seperti ini. Dan temanya ini bisa dibilang agak lumayan banyak untuk nambahnya ya guys ya. Saya nggak bisa hitung ada berapa, yang penting ada beberapa tema yang ditambahkan di MIUI 12.0.2 untuk device Redmi Note 10 ini. Lalu yang saya sayangi adalah masalah waktunya. Untuk Always On Display di sini terlalu cepat, yaitu cuma 10 detik aja. Jadi di sini nggak ada penambahan waktu. Ya kalau misalnya ada penambahan waktu makin tambah keren ya fitur Always On Display ini. Nah di sini sebenarnya bisa ya Always On Display ini jadi nggak mati-mati, asalkan kita matiin option yang namanya optimalisasi MIUI. Cuman di sini setelah update 12.0.2 si Redmi Note 10 ini udah nggak ada option optimalisasi MIUI, yang menurut saya kok jadi bingung gini. Apa mungkin option tersebut tersembunyi? Kalau misalnya teman-teman tahu bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Jadinya kalau misalnya nggak ada option ini, kita nggak bisa bikin Always On Display tetap hidup ya guys ya. Lalu kalau misalnya teman-teman lihat juga untuk masalah fitur power monitoring di Redmi Note 10, di versi sebelumnya fitur monitoring ini nggak berguna menurut saya, tapi setelah update di sini jadi berguna banget. Karena kenapa? Ada tampilan APS-nya. Di versi sebelumnya nggak ada tampilan APS, yang dimana kita nggak bisa ngelakuin tracking APS pas lagi main game. Tapi sekarang udah ada APS-nya, jadi kita bisa nge-trackingnya pas lagi main game kita dapat berapa APS. Yang menurut saya ini sangat membantu banget untuk updatean sekarang ya guys ya. Nah terus kalau misalnya kita lihat juga ya guys ya, di bagian kamera ya, di aplikasi kamera, terus di bagian lainnya di sini bisa diubah nih. Dari biasanya kita bisa ubah menjadi seperti ini. Ya ini namanya widget. Jadi kalau menurut saya untuk bagian fitur-fiturnya jadi tambah keren ya untuk option kameranya. Jadi untuk yang berubah cuma segitu aja ya guys ya, dan selebihnya udah nggak ada lagi. Nah kalau misalnya teman-teman tahu apa aja yang berubah bisa aja langsung tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, memang basically untuk updatean sekarang itu di push untuk masalah performa mungkin ya guys ya, dan kestabilan sistem. Mungkin Xiaomi belakangan ini lagi memperbaiki sistem-sistem yang ada di setiap lini smartphone-nya. Ya kalau misalnya kita lihat di sini buat perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi lain, si Redmi Note 10 ini tambah smooth ya guys ya. Padahal di versi sebelumnya
sebelumnya menurut saya itu udah terbaik banget dan itu udah paling stabil ya guys ya. Cuman di sini malah dibikin lebih stabil lagi. Ya good job sih Xiaomi. Lalu kalau misalnya kita buka tab terlalu banyak di sini nggak nge-lag sama sekali. Yang menurut saya ini kabar gembira juga untuk user Redmi Note 10 ini. Dan kalau misalnya kita lihat untuk manajemen RAM-nya di sini masih sama aja. Untuk masalah RAM-nya tetap boros ya guys ya. Jadi untuk masalah manajemen RAM di sini masih ada kekurangan untuk si Redmi Note 10 setelah update. Ya semoga di versi selanjutnya semua HP kalau bisa untuk manajemen RAM-nya bisa diperbaiki. Jadi nggak memakan RAM yang cukup boros. Lalu kalau misalnya kita lihat untuk masalah skor AnTuTu nggak ada perubahan yang cukup signifikan. Bahkan emang sama aja. Ya untuk masalah skornya di sini sama ya guys ya. Jadi nggak ada perubahan. Buat diajak ngegame sih masih oke aja setelah update. Karena emang yang di-push untuk masalah kestabilan sistem bukan masalah performa. Jadi untuk masalah buat main game masih sama persis di versi sebelumnya. Lalu bagaimana untuk masalah kamera? Ya untuk masalah kamera di sini nggak ada fitur yang ditambahkan dan untuk hasil kualitasnya masih sama di versi sebelumnya. Dan untuk masalah baterainya di sini bisa dibilang nggak boros dan masih sama persis. Nggak ada yang cukup berubah ya untuk masalah baterai dan kamera. Dan juga untuk masalah layar di sini masih bisa dibilang responsif banget. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya untuk kesimpulannya sendiri kalau misalnya teman-teman pengen update sih bisa aja dan saya saranin emang buat update ya guys ya biar makin lebih optimal si Redmi Note 10 ini. Sejauh ini saya pakai seharian penuh pakai Redmi Note 10 jadi makin enak buat diajak multitasking di sini enak banget ya guys ya. Dan menurut saya udah puas banget untuk updatean sekarang walaupun emang update-nya nggak terlalu banyak, tapi di sini setidaknya ada perubahan ya guys ya, yang mengubah Redmi Note 10 agar menjadi lebih baik. Ya menurut saya teman-teman wajib update deh untuk 12.0.2 ini. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Selamat menjalankan ibadah puasa ya guys ya. Semoga teman-teman kuat sampai berbuka puasa. Dan jangan madol ke dapur. Nanti takutnya ke dapur jam-jam minum lagi. Kan nggak lucu. Kurang lebihnya mohon maaf jika kesan dari video ini. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Jangan lupa juga join ke komunitas Telegram Sadapin Tekno. Untuk linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga join ke Discord kita. Kalau misalnya teman-teman pengen mabar game ya, contohnya game PUBG Mobile, Mobile Legends, Genshin Impact dan lain-lain. Pokoknya join aja. Untuk linknya ada di deskripsi ya semuanya guys ya. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Dadah, Redmi Note 10. Ini baru namanya update sistem, malah tambah bagus. Nggak kayak Redmi Note 9, bukannya tambah beres, malah tambah hancur.